Bayangkan sebuah bom yang getarannya terasa 3 kali keliling bumi. Ini bukan fiksi ilmiah, ini kisah nyata SAR Bomba, bom terkuat yang pernah dibuat manusia. Kenapa ada yang mau menciptakan monster seperti ini? Jawabannya, ego, kekuasaan, dan ketakutan. Di puncak Perang Dingin, dunia terbelah dua. Amerika dan sekutunya di satu sisi, Uni Soviet di sisi lain. Keduanya saling pamer kekuatan, saling mengancam dengan senjata nuklir. Amerika sudah punya bom hidrogen yang jauh lebih kuat dari Hiroshima. Pemimpin Soviet, Nikita Khrushchev, tak mau kalah. Ia ingin membuktikan Soviet bisa melampaui Amerika. Khrushchev butuh sesuatu yang spektakuler, sebuah pernyataan yang akan membuat dunia gemetar. Ia memerintahkan para ilmuwan terbaiknya bangun bom terkuat dalam sejarah manusia. Bukan sekadar senjata, tapi simbol dominasi Soviet. Proyek ini bukan soal strategi militer, tapi soal gengsi dan unjuk kekuatan. Para ilmuwan Soviet, dipimpin Andrei Sakharov, diberi mandat jelas harus berhasil dan harus cepat. Tekanan politik luar biasa besar. Khrushchev ingin bom ini siap untuk dipamerkan. Tantangannya, membangun senjata pemusnah massal paling mengerikan di bawah bayang-bayang paranoia Perang Dingin. Mereka tak hanya membangun bom, tapi juga simbol ketakutan global. SAR Bomba lahir dari obsesi untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa di planet ini. Dunia menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Inilah awal dari kisah bom paling dahsyat sepanjang sejarah. SAR Bomba bukan sekadar senjata, ia adalah pesan. Pesan bahwa manusia mampu menciptakan kiamat dengan tangannya sendiri. Proyek ini dinamai Item 220, rahasia paling dijaga di Uni Soviet. Hanya segelintir ilmuwan tahu apa yang mereka bangun. Dipimpin Sakharov, mereka bekerja tanpa henti, sadar taruhannya adalah nasib dunia. Bom ini dirancang 3 tahap, awalnya untuk 100 megaton, 100 juta ton TNT, ribuan kali Hiroshima. Tapi para ilmuwan sendiri ngeri ledakan sebesar itu bisa mencemari dunia, bahkan tanah Soviet. Sakharov mengusulkan pengurangan daya ledak jadi 50 megaton, mengganti uranium dengan timbal. Ini membuat SAR Bomba jadi relatif bersih, tapi tetap bisa meratakan negara kecil. Beratnya 27 ton, panjang 8 meter, terlalu besar untuk pesawat biasa. Tupolev Tu-95 dimodifikasi khusus, dicat putih agar tak terbakar kilatan ledakan. Semua persiapan dilakukan dalam kerahasiaan total. Setiap langkah penuh risiko, setiap keputusan bisa berarti bencana. Para ilmuwan sadar, mereka sedang menciptakan monster. Dunia tak tahu, tapi Armageddon hampir siap dilepaskan. SAR Bomba menunggu hari pengujiannya. 30 Oktober 1961, pagi dingin di utara Soviet. Pesawat Tu-95 membawa SAR Bomba, lepas landas menuju Novaya Zemlya. Misi lepaskan senjata terkuat manusia di atas Arktik. Bom dijatuhkan dari ketinggian 10,5 km, diperlambat parasut raksasa. Parasut memberi waktu pesawat melarikan diri sejauh 45 km. Pada 11:02 waktu Moskow, bom meledak di ketinggian 4 km. Kilatan cahaya lebih terang dari 1000 matahari, terlihat hingga Norwegia dan Finlandia. Gelombang kejut menghantam pesawat, membuatnya jatuh bebas sebelum pilot mengendalikan lagi. Bola api raksasa membumbung, diameter hampir 6 km, menguapkan tanah dan es di bawahnya. Semua yang ada di bawahnya lenyap seketika. Para pilot selamat, mereka baru saja menyaksikan kiamat buatan manusia. Hari itu, kekuatan yang seharusnya milik dewa, dilepaskan manusia. Dunia berubah selamanya. Ledakan SAR Bomba 50 megaton, 300 kali Hiroshima. Semua bom Perang Dunia II digabung, tak sampai 1/10 kekuatan ini. Ledakan mengguncang bumi, gelombang kejut mengelilingi planet 3 kali. Awan jamur setinggi 64 km, diameter 95 km, menutupi cakrawala. Panas terasa hingga 100 km, membakar dan meratakan desa Severny 55 km dari titik nol. Jendela pecah di Norwegia dan Finlandia, komunikasi radio terganggu di belahan bumi utara. Para saksi di pesawat observasi melihat bumi melengkung karena tekanan ledakan. Amerika terkejut. Mereka tahu Soviet punya bom besar, tapi tak sebesar ini. SAR Bomba tak praktis untuk perang, tapi tujuannya jelas, menakut-nakuti dunia. Dunia sadar, manusia kini bisa menghancurkan dirinya sendiri berkali-kali lipat. SAR Bomba jadi simbol puncak kegilaan perlombaan senjata. Ketakutan menyebar ke seluruh dunia. Pesan Soviet tersampaikan, kekuatan mutlak ada di tangan mereka. Dunia gemetar, protes dan kecaman mengalir dari seluruh penjuru. SAR Bomba jadi pengingat nyata, kiamat nuklir bukan sekadar ancaman, tapi kemungkinan. Ironisnya, kengerian ini memicu harapan baru.
para pemimpin dunia sadar perlombaan senjata tak bisa dimenangkan. 2 tahun kemudian, Amerika, Soviet, dan Inggris menandatangani Partial Test Ban Treaty, melarang uji coba nuklir di atmosfer. SAR bomba yang diciptakan untuk nakut-nakuti justru jadi katalis perdamaian. Hari ini warisannya masih terasa, peringatan abadi tentang bahaya kekuatan tanpa kendali. SAR bomba adalah monumen kebodohan dan kecerdasan manusia sekaligus. Kekuatan sejati bukan pada kehancuran, tapi pada kebijaksanaan menahan diri. Semoga langit tak pernah lagi terbakar oleh amarah manusia.